Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jemaah bersyukur yang dimuliakan Allah. Konon di sebuah desa hiduplah seorang bijak, di mana setiap harinya dia menerima berbagai keluhan yang disampaikan oleh penduduk desa. Permasalahan yang sama diajukan berulang-ulang sampai kemudian seorang bijak merasa harus melakukan sebuah tindakan. Orang bijak itu lalu mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang sontak tertawa dengan lelucon yang dibawakan sang bijak di hadapan mereka. Hari kedua, sang bijak kembali mengumpulkan warga desa seperti hari yang pertama. Orang bijak itu masih menceritakan lelucon yang sama. Penduduk desa kembali tertawa, hanya saja tidak seheboh seperti sebelumnya. Di hari ketiga, sang bijak masih tetap menceritakan lelucon yang sama. Kali ini para penduduk tidak tertawa. Mereka bosan mendengar cerita lelucon yang itu juga. Orang bijak itu bertanya, mengapa kalian tidak tertawa dengan lelucon saya? Kami sudah tahu akhir dari cerita lelucon itu. Kami sudah bosan mendengar cerita tersebut, jawab penduduk desa. Orang bijak itu pun lantas berkata kepada para penduduk desa, jika kalian sudah bosan dengan cerita lelucon itu, maka mulailah kalian bosan juga terhadap masalah yang kalian hadapi. Jangan terus mengeluh dan mulailah mencari solusinya. Hadirin jemaah rahimakumullah, begitulah seringkali kita lebih suka terhanyut pada permasalahan daripada mencari solusinya. Kita lebih senang, sedih karena ada permasalahan daripada semangat untuk mencari jalan keluar. Hadirin jemaah rahimakumullah, Al-Quran memang telah menjelaskan salah satu sifat buruk manusia yaitu suka mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan atau harta, ia menjadi gigir. Meskipun mengeluh merupakan hal yang wajar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada hamba-Nya yang terlalu banyak mengeluh. Allah tidak menyukai orang yang suka mengeluh tentang problem kehidupan yang dia hadapi, karena sesungguhnya dia hanya ingin menguji seberapa besar kadar keimanan seseorang terhadap ujian yang diberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap mengeluh sebagai bentuk rasa tidak bersyukur. Ahasiban nas ayyudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dari apapun yang terjadi dalam kehidupan sudah menjadi
ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syai'un maktub. Semuanya itu adalah ujian bagi orang yang beriman. Memang manusia dalam menanggapi berbeda-beda tergantung tingkat keimanan masing-masing. Dalam hal ini secara umum manusia dikategorikan dalam 4 makom. Yang pertama adalah makom ketidakberdayaan. Makom ini dimiliki oleh orang yang lemah intelektualitas dan religiusitasnya. Bukan lemah secara fisik, tapi lemah iman dan hatinya. Sehingga yang muncul darinya kemudian adalah mafsadah, sesuatu yang bersifat merusak atau destruksi, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Yang kedua adalah makom kesabaran. Pada makom ini seseorang memiliki kekuatan untuk menanggung dan menahan dirinya dari perbuatan yang salah. Yang ketiga adalah makom ridho. Makom ini lebih tinggi dari sekedar sabar. Dia ridho, dia rela atas ketentuan Allah dan meyakini bahwa ujian, cobaan atau musibah dari Allah pasti ada hikmahnya. Dia ikhlas menerimanya dan tidak ada rasa kecewa sedikit pun di dalam hatinya. Yang keempat adalah makom syukur. Ini merupakan makom yang tertinggi karena dia melihat musibah sebagai keberkahan, sehingga dia bersyukur. Musibah dalam keyakinannya adalah pengampunan dosa, pengangkatan derajat, dan segala bentuk kasih sayang dari Allah kepadanya. Sikap kebesaran hati dan optimisme ini harus terus dibangun dan disemaikan oleh setiap muslim. Tidak boleh berputus asa meskipun dia menghadapi berbagai macam musibah dan ujian, bahkan kegagalan. Hadirin jamaah rahimahumullah, berkeluh kesah kepada sesama manusia boleh saja dilakukan selama masih dalam koridor diskusi atau meminta nasihat untuk mendapatkan cara terbaik untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Sebab memang ada kewajiban untuk saling tolong-menolong dan nasihat-menasihati di antara sesama manusia. Akan tetapi cara terbaik mengadukan segala keluh kesah adalah hanya kepada Allah. Kadangkala ketika seseorang berkeluh kesah kepada orang lain, hal itu tidak memberikan jalan keluar, tapi justru membuka masalah baru. Maka yakinlah, Allah yang memberi kita masalah, Dia juga yang tahu persis jalan keluarnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yakub ketika ujian datang bertubi-tubi, sementara menggantungkan harapan kepada manusia adalah sebuah kesia-siaan. Beliau berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesusahan, kesedihan dan keresahan hatiku hanya kepada Allah. Dan itulah yang disebut dengan munajat, yakni mengadukan persoalan-persoalan itu kepada Allah sekaligus memohon pertolongan dan belas kasih-Nya. Maka solusi yang dikemukakan ketika Allah menginformasikan sifat buruk manusia, yakni suka mengeluh, adalah illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap konsisten dalam sholatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, manusia seringkali lupa bahwa mereka masih memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jangan katakan kepada Allah, aku punya masalah besar, tapi katakan kepada masalah bahwa aku punya Allah dan yang Maha Besar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum